Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sinfasyang Sutra Teratai, episode 1716. Semua dharma yang dibabarkan adalah tidak bertentangan dengan realitas sejati. Sebagai arah terakhir daripada makna dan prinsip, paham sepenuhnya akan makna sejati adalah makna tak terhingga yang dibabarkan dan arah terakhir daripada dharma menakjubkan. Bersungguh hati mendengar ke dalam batin. Di dunia ini kita harus bersungguh hati mendengarnya. Sebenarnya apa tujuan kita mendengar Buddha Dharma? Hal terpenting bagi kita adalah bersungguh hati memahami sepenuhnya arah dari prinsip kebenaran. Semua orang harus sangat bersungguh hati. Dengan kesungguhan hati, kebenaran akan menyatu dengan batin kita. Batin berada dalam pemikiran kita, dan pemikiran kita dipraktikkan dengan masuk ke kerumunan orang banyak. Ini berhubungan sangat erat. Apa arti di dalam ini? Makna tak terhingga. Karena kita berada di dunia ini, kita tinggal di dunia ini, kita tidak tahu masalah apa yang akan kita hadapi. Selama kita membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk menapaki jalan Bodhisattva, Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Di mana tempat yang terdapat penderitaan, kita harus pergi ke tempat di mana makhluk mengalami penderitaan. Untuk mengembangkan potensi kita, mempraktikkan 6 paramita dari Bodhisattva. Menerapkan metode di kumpulan orang banyak. Dharma ini sungguh menakjubkan. Melalui sumbangsi kita, orang yang memerlukan dapat menerima bantuan. Orang yang bersumbangsi merasa sukacita dan bahagia. Juga merupakan hidup yang paling berharga dalam kehidupan mereka. Ini adalah tempat untuk berlindung daripada Dharma. Kembali pada jiwa kebijaksanaan kita. Terlihat Bodhisattva dari Afrika kembali. Ada Afrika Selatan, ada Bodhisattva Afrika Timur, pulang untuk diskusi dan pertemuan. Juga pulang kembali untuk pertemuan yang hangat. Sangat terharu. Dari awal mulai mendengar topik utama adalah Afrika Timur, ada negara Malawi, Zimbabwe, Mozambik. Ketiga negara ini hancur oleh siklon tropis Idai. Demikian datang dan pergi, dan kekuatan karma membawanya datang lagi. Gelombang bencana besar ini, 3 negara ini, awalnya adalah negara yang paling miskin di dunia. Awalnya sudah miskin, ditambah bencana ini, penderitaan tak tertahankan. Bodhisattva mendengarnya, sudah terlihat. Bodhisattva melihat dan mendengar. Para makhluk menderita ada di mana. Jalan Bodhisattva mulai dibuka dari membuka pintu hati. Jalan Bodhisattva akhirnya dibuka. Dari demikian dimulai. Relawan dari Afrika Selatan melakukan perjalanan melintasi berbagai negara, juga melintasi Mozambik, Zimbabwe, sampai ke Malawi. Mereka adalah kelompok Bodhisattva pertama yang memberi bantuan dan tiba paling awal. Melihat penderitaan masyarakat di sana, jadi mereka melatih kebijaksanaan dan ketekunannya untuk membantu mereka yang menderita karena bencana.
dengan langsung membeli bata dan semen untuk mulai membangun kembali. Setelah memasuki area bencana, relawan menemukan orang yang terdampak sangat baik. Mereka ingin menjadi sukarelawan untuk membantu orang lain dan sangat proaktif. Meskipun dia terkena dampak bencana dan rumahnya rusak, dia bersedia membiarkan rumahnya tidak diperbaiki untuk menyumbang 1.500 bata sebagai respon kepada usaha Seci untuk membangun kembali. Relawan kita bertanya kepadanya, "Bukankah rumahmu juga rusak dan belum diperbaiki?" Dia berkata, "Rumah saya setengahnya runtuh, tetapi saya masih bisa tinggal di sisi lainnya. Saya telah melihat orang lain yang mengalami penderitaan lebih parah. Jadi, saya berniat untuk mendonasikan 1.500 bata." Ketika mendengar Frank Chu bertanggung jawab atas bersama dengan perumah tangga Pan dan perumah tangga Chow, anak-anak muda mengikuti yang di depan. Bagaimana pewarisan? Bagaimana dengan pendampingan? Beginilah caranya dia bergabung, dan begini juga berkegiatan. Mendengarkan dan sangat terharu. Sebenarnya Afrika Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini menuju ke negara Afrika Timur untuk menyebarkan benih kebajikan. Ke Mozambik juga sekarang telah memiliki sangat banyak relawan di sana. Ada 2-3.000 orang relawan. Bermula dari bodhisatwa dari Afrika Selatan. Begitu perumah tangga Pan melakukan pendampingan, menuntun dan membimbing ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan berada di sana dengan kondisi yang sangat stabil, membimbing mereka bagaimana caranya menggarap lahan batin, menciptakan ladang berkah, sangat bersungguh hati, datang dan pergi beberapa kali membimbing mereka. Makanya, Mozambik ini 2-3.000 orang relawan bermula dan dimulai dari beberapa orang relawan, dan dengan terus-menerus saling membimbing dan belajar, saling melakukan pendampingan, dan ini dilakukan sampai sekarang. Bencana besar yang melanda Mozambik kali ini masih beruntung terdapat sangat banyak relawan lokal. Berkat suami istri, Dennis dan Dino, di tempat itu memimpin 2-3.000 relawan lokal. Bagaimana pembagian kerja dilakukan? Jaraknya lebih dari 1.200 km untuk sampai ke tempat itu. Mereka bersedia, jaraknya demikian jauh, juga bersedia untuk pergi ke daerah terdampak bencana paling parah. Yang membuat orang merasa terharu, ada 10-20 relawan mendengar Master mengatakan, "Sangat khawatir, bagaimana jika semua sudah kembali daerah masing-masing? Sedangkan daerah bencana perlu ada yang membimbing." Agar dapat membawa relawan lokal, sehingga kita, Seci, akan terus berada di sana dan membuat perencanaan bagaimana bantuan dapat terus berlanjut. Mereka dari Mozambik, Afrika Timur, di antara para relawan ini ada yang mengatakan, bersedia dipindahkan ke daerah bencana ini. Setiap orang dari mereka sudah ada persiapan mental. Mereka bersedia tinggal di sana, tinggal di daerah bencana untuk jangka panjang, untuk membimbing, memberi pelatihan kepada mereka, relawan lokal,
agar dapat seperti relawan Mozambik yang sesuai ajaran, sesuai aturan, sesuai ketentuan, dan sesuai tata krama. Maka di tempat itu juga ada yang berkata, "Saya mau pergi. Saya akan pergi ke sana memberi pelajaran menjahit, mengajarkan bagaimana menambal, bagaimana menjahit. Menjahit apa? Tambal sulam. Kemanapun karung beras itu pergi, setelah berasnya diberikan, karung berasnya akan dibawa pulang, dibuat pola, digunting, ditambal, disulam. Dari karung besar menjadi karung kecil, menjadi kerajinan tangan. Bagi mereka yang mengerti menjahit, mereka berkata, 'Saya akan bawa serta mesin jahit.' Dan ada yang berkata, 'Saya akan pergi ke sana untuk menyebarkan semangat seci. Celengan bambu, saya akan membawa celengan ke sana.' Ada lagi yang lain. Dia berkata, 'Saya akan pergi ke sana untuk membuat makanan. Saya akan membawa panci besar ke sana.' Ada juga yang berkata, 'Saya akan mengajarkan mereka cara memotong rumput alang, mengerikannya, dan membuat tikar dari rumput tersebut. Saya akan membawa rumput alang yang sudah kering ini untuk mengajarkan mereka.' Ada juga yang membawa cangkul. Dia berkata, 'Saya akan mengajarkan mereka bagaimana caranya menanam sayuran dan bertani.' Jadi, setiap orang di dalam layar video ingin memberitahu Master, 'Saya akan membawa apa ke sana. Saya akan pergi ke tempat itu untuk menetap di sana. Saya akan pergi untuk mengajarkan mereka dalam jangka panjang.' Melihat setiap orang dengan niat yang tulus dan berani, sungguh itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Meninggalkan kampung halaman lebih dari 1.200 km. Bersedia pergi ke sana, tinggal lama di sana untuk mengajarkan mereka. Ini adalah relawan dari Mozambik. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Pergi ke Malawi adalah jarak yang sangat jauh untuk dari Afrika Selatan. Mau pergi ke Malawi, jaraknya lebih dari 2.400 km. Mereka sangat tahan terhadap kesulitan. Naik mobil, pindah bus, seperti ini, pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Totalnya berpindah selama 3 hari. Sangat sulit. Hanya naik kendaraan saja harus puluhan jam. Bolak-balik. Pergi untuk membantu mereka membangun rumah. Membantu mereka. Membuat batin mereka aman. Menggerakkan mereka. Frank Chu, ketua Seci Afrika Selatan, lalu mengungkit mengenai berangkat subuh, pulang malam, bepergian atau bekerja siang dan malam. Benar, juga tidak takut kesulitan. Di dalam hati saya juga berpikir demikian. Relawan setempat. Kata-kata yang Master ucapkan mereka tidak mengerti. Setelah melalui diterjemahkan dan diterjemahkan lagi, bisa membiarkan semua dharma ini begitu meresap ke dalam batin. Bersedia untuk begitu membagikan tekad untuk bergabung. Bersedia untuk seperti ini bersumbangsih. Benar-benar memiliki keperkasaan seekor singa. Juga memiliki daya tahan seekor unta. Terlebih lagi, memiliki niat semurni hati seorang bayi. Mereka mempertahankan batin seperti ini. Bagaimana membawa mereka? Bagaimana mengajari mereka?
Seperti yang saya dengar, seperti itulah yang saya lakukan. Tidak peduli dari Afrika Selatan pergi ke Malawi untuk survei bencana, untuk membangun kembali, juga sama membawanya seperti ini terhadap relawan Afrika Selatan yang dibawa oleh relawan setempat. Lalu membawa lagi relawan lokal yang tertimpa bencana. Kita yang berada di Zimbabwe, Bapak Tinocho membawanya sendiri, pulang pergi sendiri. Relawan yang dibawa beliau juga sangat patuh. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Tinocho. Beliau juga melakukan dengan sangat baik, tetapi dia merasakan kekuatan dia sangat tipis. Di Mosambik, tenaga sangat besar. Meskipun hanya berdua, Dennis dan Dino, mereka membawa 2-3 ribu relawan beraktivitas. Jika mereka tidak ada, maka ada benih relawan yang saling belajar, melatih diri setiap minggu, setiap hari bersama melakukan Chausan, Namaskara 3 langkah, 1 sujud. Melakukan sujud dan penghormatan kepada Buddha. Walaupun berbeda agama, tetapi hal ini tetap mereka lakukan. Ada ruang untuk keluarga Seci. Beberapa tahun ini, mereka sama melakukannya, tetap berkesinambungan, berkumpul bersama. Di saat ini pertama kalinya, dengan jarak lebih kurang 1.200 km sekali bergerak, ribuan tangan bergerak. Begitu banyak orang berkelompok bergantian. Mereka yang bersedia tinggal di sana dan tinggal untuk jangka panjang. Semuanya sudah siap secara mental. Mereka juga sudah siap membawa alat khusus. Mereka yang mau membantu sebagai relawan konsumsi menyiapkan panci yang sangat besar ke tempat tersebut dan mengatakan, "Ini panci yang akan saya bawa. Ini mesin jahit yang akan saya bawa. Ini celengan bambu yang akan saya bawa," dan sebagainya. Beberapa relawan bahkan ingin membawa cangkul ke sana. Ini semua sangat menyentuh. Ini adalah contoh mengikuti. Sebagai arah terakhir daripada makna dan prinsip, biasanya kita melafalkan dan mendengarkan. Namun, menjadi bodhisattva sejati berarti mempraktikkan dalam tindakan nyata. Inilah prinsip kebenaran. Mempraktikkan dalam tindakan nyata adalah prinsip kebenaran. Orang yang menerapkan prinsip kebenaran dengan mempraktikkan dalam tindakan nyata disebut bodhisattva. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Syarat untuk menjadi seorang bodhisattva adalah mengaktualisasikan 6 paramita dan segala praktiknya, yaitu melalui berderma, menegakkan sila, kesabaran, giat bersemangat, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita harus bergerak dan mempraktikkan 6 metode ini. Mempraktikkannya sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Jadi, ini disebut sebagai arah terakhir daripada makna dan prinsip. Apapun yang diajarkan Buddha kepada kita, kita perlu mempraktekkannya sesuai dengan ajarannya. Setelah kita melakukannya, Buddha akan membawanya kembali ke prinsip kebenaran. Sebenarnya, apa yang telah kita lakukan? Mengikuti prinsip-prinsip ini. Mereka mengikuti arahan prinsip-prinsip. Jadi, dalam proses melakukan,
kita memperoleh pemahaman. Dengan bersumbangsi dan melihat setiap orang mendapat manfaat, kita sendiri juga menjadi sukacita. Jadi, paham sepenuhnya akan makna sejati. Kita bersumbangsi seperti ini. Kita bekerja keras untuk membantu orang lain. Kita memecahkan masalah dengan cara ini. Ini adalah misi kita. Kita harus mencapai misi kita. Begitu kita telah menyelesaikan misi kita, kita akan merasa damai, tenang, dan leluasa. Inilah makna dari sutra. Dengan demikian, adalah makna tak terhingga yang dipaparkan. Di tempat itu, dalam menolong penderitaan para makhluk, melihat para bodhisattva kita, membantu mereka untuk mengelap air mata yang menetes dengan serius dan penuh kesungguhan hati dalam mengelap air mata mereka dan memeluk mereka juga. Penderitaan para makhluk dengan mendekati mereka dan menenangkan hati mereka dan juga memberitahu mereka begitu banyak kata untuk menenangkan hati mereka. Makna tak terhingga. Penderitaan apa yang ia miliki? Dengan kebijaksanaan yang kita punya, mampu dalam membimbing mereka, inilah yang disebut adalah makna tak terhingga yang dibabarkan. Makna tak terhingga ini adalah bersumbangsi sesuai kapasitas masing-masing. Inilah yang disebut makna tak terhingga. Jadi, arah terakhir daripada Dharma menakjubkan, inilah arah terakhir daripada Dharma menakjubkan. Kalau tidak, kita perlu bertanya, Dharma kemana arahnya? Para bodhisattva akan pergi ke tempat di mana semua makhluk hidup berada. Bukankah kita sudah membaca ini dalam Sutra Makna Tanpa Batas? Maksud tujuan bodhisattva adalah berada bersama semua makhluk hidup. Jadi, saat ada bencana di Afrika Timur, relawan suci dari Afrika Selatan juga memberikan bantuan internasional. Mereka pergi ke Malawi sampai ke Mosambik untuk memberikan pendampingan dan membantu orang-orang yang menderita di sana. Ketika melihat Mosambik, Xiao Chong Kensai memberi saya setumpuk foto. Dia mengatakan bahwa foto-foto itu diambil oleh anak muda dari Afrika Selatan yang pergi ke Mosambik untuk berkontribusi. Beberapa foto diambil dengan kamera yang begitu dekat dengan tanah, mengambil foto dengan posisi tengkurap. Ada foto yang diambil dari posisi berdiri tinggi, mengambil foto dari berbagai sisi. Benar-benar foto yang bernilai sejarah. Setiap foto itu hidup, benar-benar mencerminkan momen bersejarah. Ini sungguh luar biasa, sungguh menjadi saksi zaman, menulis sejarah bagi manusia. Setiap foto menjadi saksi sejarah, jejak sejarah yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan kemanusiaan. Foto-foto ini saksi nyata keberadaan para bodhisattva di dunia, sehingga sangat mengagumkan bagi orang-orang. Saya sangat bersyukur kepada begitu banyak bodhisattva. Perasaan haru ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sekarang, mari kita kembali ke pembahasan Naskah Sutra. Naskah Sutra sebelumnya mengatakan, dengan akal pikiran yang murni ini, sekalipun hanya mendengar satu syair atau satu kalimat saja, orang itu dapat sepenuhnya memahami makna yang tak terhingga dan tak berbatas. Setelah mengerti akan makna ini, orang itu dapat membabarkan satu kalimat atau satu syair selama
1 bulan, 4 bulan, bahkan hingga 1 tahun. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Apakah Anda merasakan sesuatu saat membaca naskah sutra ini? Yang tadi Master babarkan, memasuki tempat yang sulit. Kita hendaknya menggunakan akar pikiran yang sangat murni. Semuanya membagikan tekad, bukanlah demi diri sendiri, tetapi demi para makhluk yang menderita. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Orang-orang ini semuanya mendengarkan Dharma, satu kalimat atau satu syair. Demikian memahami sepenuhnya makna yang sangat banyak yang tak terhingga dan tak berbatas. Telah memahami dengan tuntas makna dari arah batin. Jadi, setelah mengerti akan makna ini, telah memahami arah dari prinsip kebenaran, dengan sendirinya dapat membabarkan. Membabarkan satu kalimat atau satu syair selama 1 bulan, 4 bulan, bahkan hingga 1 tahun. Membabarkan bukan hanya membabarkan saja. Kita masih bisa melakukan, dapat menjalaninya dan dapat melakukannya, masuk ke dalam negara tersebut, bantuan bencana, bantuan darurat, bantuan kesulitan, di sana melakukannya, di sana membabarkan, di sana menggerakkan warga setempat. Kita terjun ke dalam kerumunan orang banyak untuk menyadarkan para makhluk, juga menggerakkan hati mereka. Inilah membabarkan Dharma, satu kalimat atau satu syair. Dengan waktu 1 bulan, 4 bulan, hingga 1 tahun. Mungkin saja kita bisa lebih lama lagi, terus melanjutkannya, baru memiliki cara untuk mengubah penderitaan. Menenteramkan sampai memiliki berkah, juga harus adanya jalinan jodoh. Waktu membicarakan sampai di sini pada naskah sutra ini, maka kita juga memiliki kondisi batin seperti ini. Batin ini, akar pikiran ini. Jika batin kita tidak tergerakkan, jangan lupakan sebesit niat pikiran itu. Jika batin tidak tergerakkan, maka tubuh kita tidak akan pergi sampai ke sana. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, semua dharma yang dibabarkannya adalah sesuai dengan arah dari maknanya. Tiada satu pun yang bertentangan dengan realitas sejati. Baik dalam membabarkan kitab keduniawian, membicarakan doktrin pemerintahan di dunia, ataupun usaha untuk menghidupi diri, semuanya akan selalu sesuai dengan Dharma benar. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Bukankah ini yang sedang kita lakukan? Semua Dharma yang dibabarkannya adalah sesuai dengan arah dari maknanya. Orang yang memahami prinsip kebenaran, maka semua yang dibabarkannya adalah sesuai dengan arah tujuan daripada makna dalam naskah sutra. Semua dharma yang dibabarkannya adalah sesuai dengan arah dari maknanya. Seperti yang baru saja disampaikan, arah dari maknanya ini adalah mengikuti jalan bodhisattva, dikarenakan adanya makhluk yang menderita. Ini juga berarti mempraktikkannya sesuai dengan Dharma. Dengan Dharma yang kita dengar di tempat ini adalah orang yang memahami prinsip kebenaran. Bukan hanya mendengarkannya dengan telinga saja. Ketika kita berbicara, kita menggunakan mulut. Mereka mendengarkan adalah menggunakan telinga. Setelah mendengarnya,
kita tidak hanya membahasnya, tetapi juga mempraktekannya. Mereka yang mendengar kemudian bersama kita menerapkannya bersama-sama. Oleh karena itu, mereka yang ada membahasnya telah memahami prinsip kebenaran dan menyampaikannya kepada orang lain. Ketika ada orang lain yang mendengarkan dan menerima prinsip kebenaran itu, mereka juga mempraktekannya dalam tindakan, dalam siklus mengajar, mendengar, dan mempraktekannya. Setelah mendengarkannya, kita kembali membahasnya, kemudian mempraktekannya, dan mendengar lagi. Proses ini berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu, sesuai dengan arah tujuan daripada makna dalam naskah sutra, dengan cara ini kita terus menyebarkan Dharma dan mengulanginya terus-menerus, sesuai dengan arah tujuan daripada makna dalam naskah sutra. Jadi, tiada satu pun yang bertentangan dengan realitas sejati. Hal ini tidak bertentangan dengan kebenaran sejati. Tiada satu pun yang bertentangan dengan realitas sejati. Orang yang tidak memahami prinsip kebenaran, setiap ucapan adalah sumber permasalahan, selalu saja bertentangan dengan prinsip kebenaran. Orang yang memahami Dharma secara alamiah mengucapkan kata-kata dari niatan yang benar. Dengan sendirinya, sejalan dengan prinsip kebenaran dan sesuai dengan kapasitas. Kita mendengarkan seperti ini, kita berbicara seperti ini, dan kita bertindak seperti ini. Apa yang kita lakukan akan selaras dan tidak saling bertentangan. Orang yang tidak memahami prinsip kebenaran, setiap ucapan adalah sumber permasalahan. Jika seseorang tidak dapat memahami prinsip ini, mereka malah menghalangi orang lain yang ingin melakukan kebaikan. Ini disebut setiap ucapan adalah sumber permasalahan. Ketika seseorang ingin berbuat, mereka berkata, "Tidak perlu, ini tidak perlu dilakukan oleh kita," dan sebagainya. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan yang membelenggu hati. Beberapa tahun yang lalu, kita sering membicarakan hal ini, merasa prihatin terhadap ketidaktahuan. Angin ketidaktahuan berhembus, telah menghalangi begitu banyak hati orang. Tidak hanya menghalangi niat baik orang lain, tetapi juga membuat banyak perbuatan baik terlewatkan. Tidak ada yang melakukannya. Ini adalah orang yang tidak memahami prinsip kebenaran. Anda bertanya kepadanya, "Apakah kamu ikut serta?" Dia menjawab, "Tidak." "Kamu tidak ikut, tapi kenapa kamu berbicara seperti ini?" "Saya dengar dari orang lain. Orang seperti ini hanya ikut-ikutan apa yang dikatakan orang lain, dan malah menghalangi orang lain. Setiap ucapan adalah sumber permasalahan, adalah hambatan, maka selalu saja bertentangan dengan prinsip kebenaran. Saat ingin melakukan sesuatu, ada kalanya itu justru menjadi bertentangan. Sungguh, apa yang kita dengar, yang kita sampaikan dan lakukan, bisa saja menjadi bertentangan. Bila orang yang memahami Dharma secara alamiah mengucapkan kata-kata dari niatan yang benar, dengan sendirinya sejalan dengan prinsip kebenaran dan sesuai dengan kapasitas. Kata-kata ini sangat sederhana, semua dan mudah dimengerti. Bila kita telah memahami prinsip kebenaran, kita bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran. Dengan sendirinya, saat kita berbicara, semua sangat penuh dengan ketulusan hati. Ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Bukankah insan suci mesti tulus dan benar?
berdasarkan ketulusan hati kita, apa yang hendak dilakukan, arahnya juga benar, tulus dan benar. Kita harus punya keyakinan yang sama, bersungguh-sungguh. Kaki kita menginjak di atas tanah, dan kita melakukan apa yang kita yakini, sesuai dengan arah kita yang benar. Ini tentu dengan hati kita yang penuh ketulusan. Jadi, mengucapkan kata-kata dari niatan yang benar, dengan sendirinya sejalan dengan prinsip kebenaran dan sesuai dengan kapasitas. Bila kita bisa seperti demikian, pekerjaan apapun yang kita lakukan, niatan yang benar, bahwa bila niatan benar, maka apa yang dilakukan juga benar. Dengan sendirinya kita melakukan seperti itu, yang akan berpadu dengan prinsip kebenaran dan sesuai dengan kapasitas dari pendengar kita. Betapapun sulitnya menghadapi para makhluk, prinsip kebenaran yang kita sampaikan kepada mereka akan berpadu sempurna dengan mereka dan membimbing batin mereka pula. Meski terdapat banyak kesulitan, kita membantu memberi apa yang mereka butuhkan. Jadi, kalian semua mesti amat bersungguh hati mendengarkan. Naskah sutra selanjutnya. Baik dalam membabarkan kitab keduniawian, membicarakan doktrin pemerintahan di dunia, ataupun usaha untuk menghidupi diri, merujuk pada naskah bacaan terkait keduniawian, semua kata-kata terkait urusan pemerintahan di dunia, dan segala usaha untuk membantu kehidupan merujuk pada naskah bacaan terkait keduniawian. Naskah bacaan yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu sebagai bagian dari pendidikan. Semua kata-kata terkait urusan pemerintahan dunia, mengatakan hal-hal yang baik, mengucapkan kata-kata baik itu sangat baik. Orang-orang zaman dahulu selalu berkata baik dan mengajarkan kita cara-cara yang baik. Segala usaha untuk membantu kehidupan juga merupakan hal yang baik. Dahulu, apa yang disampaikan oleh nenek dan diwariskan oleh kakek adalah hal-hal yang benar dan sangat baik, seperti yang mereka katakan di masa lalu. Aturan baru jangan dibuat, aturan lama jangan dihapus. Inilah kata-kata bijak dari orang-orang dahulu yang harus sering kita ingat. Jika sekarang ada orang yang menyimpang dari kebenaran, kita tidak perlu mendengarkannya, sebab orang-orang dahulu telah menyampaikan ajaran seperti ini. Karena itu, menjalankan semua tindakan berdasarkan kebenaran sejati adalah jalan yang harus kita tempuh. Semuanya akan selalu sesuai dengan dharma benar. Kata-katanya tentang pemerintahan di dunia tak lain dan tak bukan adalah untuk mendidik orang-orang, menghukum kejahatan, dan mendorong kebaikan. Usaha untuk menghidupi diri tak lain dan tak bukan adalah hal-hal baik, melarang segala kesesatan dan kejahatan. Demikianlah pengajarannya, selalu selaras dan sesuai dengan dharma sejati dari Buddha. Berbicara tentang Buddha Dharma, ketika ada penyakit di dunia, kita perlu mengatasinya dengan dharma sejati. Ketika tubuh manusia ada penyakit, kita memerlukan obat untuk mengobatinya. Ketika orang-orang di dunia memiliki penyakit mental, kita perlu mengobatinya dengan dharma. Jadi,
tak lain dan tak bukan adalah untuk mendidik orang-orang. Kadang-kadang ketika orang berbuat kesalahan, jadi kita menggunakan ucapan yang kasar untuk mengoreksinya. Jadi, menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan. Menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan, kita berkata, ini tidak benar. Saya peringatkan kamu tidak boleh melakukannya. Kamu harus mengarah ke arah kebajikan. Jadi, usaha untuk menghidupi diri ini membantu kita dalam kehidupan ini. Arah kehidupan kita ini harus benar. Kita harus melakukan hal yang benar. Jangan melakukan hal yang salah. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini merupakan benih karma dan kondisi pendukung di kehidupan selanjutnya. Ini mendatangkan buah karma dan balasan karma di kehidupan selanjutnya. Jadi, jika kita sudah jelas tentang hal ini, kita harus membedakan dengan jelas kebajikan dan kejahatan. Ini yang akan membantu kita memandu tindakan kita ke arah yang benar, dengan pemahaman yang jelas dari kebajikan dan kejahatan. Mereka mendorong kita dengan kebajikan dan terhadap kejahatan dengan mengatakan ini salah. Ketika orang lain menggunakan kata yang lebih kasar untuk mengarahkan kita, membimbing kita, kita harus menerima, meyakini, dan mengamalkannya. Melarang segala kesesatan dan kejahatan. Ketika orang-orang menasihati kita dengan kata-kata yang lebih serius, kita perlu menerimanya dengan bersungguh hati. Jangan lakukan hal ini, karena itu jahat dan menyimpang. Kamu jangan pernah untuk melakukannya. Ini adalah biasanya memberitahukan kepada semua orang. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Sila adalah mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Jadi, kita harus mengamalkan sila. Batin kita harus dalam kondisi samadhi. Jika batin kita tidak menyimpang dan pikiran jahat, batin dalam kondisi samadhi. Dengan sendirinya, kita akan menuju ke arah yang benar. Dan kebijaksanaan kita akan terus tumbuh. Jadi, demikianlah pengajarannya selalu selaras dan sesuai dengan dharma sejati dari Buddha. Adalah dapat dengan dharma sejati, selaras. Bukankah kita sering mengatakan, bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong? Satu ditambah jadi 3 karakter kekuatan. Karakter ini disebut gotong royong. Karakter gotong royong adalah terbentuk dari 3 karakter kekuatan. Apa yang harus kita tambahkan pada kekuatan gabungan? Tambahkan saling mengasihi, harmonis, dan bersatu hati. Jadinya, bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Ini tidak lain adalah dengan dharma dari Buddha. Dengan demikian, selalu selaras satu sama lain. Selalu selaras dan sesuai, bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran. Tidak bertentangan dengan realitas sejati. Semuanya sesuai dengan dharma benar. Segala fenomena dharma diciptakan oleh batin. Jika dipahami sepenuhnya dengan kebijaksanaan sejati, tidak satu pun yang bukan dharma benar. Baik mengedipkan mata, mengangkat alis, berbicara, tidak berbicara, bergerak, atau diam, semuanya sesuai dengan jalan kebenaran. Salah atau benar di dunia ini, semua dharma yang baik atau buruk adalah berasal dari sifat batin. Sebersih pikiran murni,
kata-kata ucapan yang terkait kebenaran duniawi, semuanya sesuai dengan dharma benar. Jadi tidak bertentangan dengan realitas sejati. Semuanya sesuai dengan dharma benar. Kita harus memahaminya dengan bersungguh hati. Tidak bertentangan dengan realitas sejati, yang artinya juga segala fenomena dharma diciptakan oleh batin. Segala fenomena dharma diciptakan oleh batin. Inilah dharma sejati, yang juga merupakan prinsip kebenaran. Akankah pikiran kita bergerak ke arah ajaran yang tidak bermanfaat? Atau menuju dharma bajik? Kita harus percaya pada ajaran dharma. Kita harus menjaga batin kita. Apakah kita ingin berbudi luhur atau jahat? Semua tergantung pada pikiran kita. Kita tidak boleh lupa pada pikiran itu, karena segala fenomena dharma diciptakan oleh batin. Jika dipahami sepenuhnya dengan kebijaksanaan sejati, pada dasarnya semua orang memiliki sifat Buddha. Ini disebut kebijaksanaan sejati dan sifat hakiki. Jika kita melenyapkan masalah dan penderitaan kita, kita kemudian dapat kembali ke realitas tertinggi. Jika dipahami sepenuhnya dengan kebijaksanaan sejati, tiada satupun yang bukan dharma benar. Jika kita bisa benar-benar memahami ini, semua yang kita lakukan dan katakan, semuanya adalah dharma benar. Jadi, baik mengedipkan mata, mengangkat alis, berbicara, tidak berbicara, bergerak, atau diam, semuanya sesuai jalan kebenaran. Membaca kata-kata ini, semua orang memahami dengan jelas. Jadi, salah atau benar di dunia ini, semua dharma yang baik atau buruk adalah berasal dari sifat batin. Salah atau benar di dunia, dharma yang baik atau buruk, semuanya berasal dari sifat batin kita. Jika sebersih niat kita jernih, maka segala sesuatu akan menjadi murni, tidak ternodai. Jika sebersih niat kita kotor atau ternodai, maka segala perilaku kita akan menyimpang. Jadi, kata-kata ucapan yang terkait kebenaran duniawi, kita menerapkan Buddha Dharma dengan menggunakan kata-kata yang dangkal, menyampaikan kepada semua orang. Jika tidak, dalam naskah sutra, begitu banyak hal yang diungkapkan hanya dengan beberapa kata. Bagaimana dapat kita menjelaskan semuanya? Naskah sutra ini adalah ajaran Buddha kepada kita. Naskah sutra ini mengandung banyak makna di baliknya. Jadi, kata-kata ucapan yang terkait kebenaran duniawi menggunakan kebenaran duniawi. Dijelaskan dengan istilah yang sangat sederhana. Semuanya adalah mengikuti dharma benar. Jadi kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Buddha Dharma adalah demikian berdiam di dunia kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia awam? Haruskah kita melakukan sesuatu sebagai manusia awam atau melakukan sesuatu yang melampaui dunia? Manusia awam tidak memiliki arah tujuan dalam hidup mereka. Jika orang mempelajari Buddha Dharma, maka akan memahami salah atau benar di dunia dengan jelas. Bahkan, sebagai arah terakhir daripada makna dan prinsip, kita mendengar dan menerapkan prinsip kebenaran ini. Setelah kita menerapkannya, kita dapat kembali ke prinsip kebenaran, sehingga semuanya sesuai dengan dharma benar. Semuanya sesuai dengan yang disampaikan dalam sutra. Tidak peduli berapa banyak yang kita lakukan, ketika kita kembali, kita masih bisa berpadu dengan dharma.
Ini adalah dharma benar, di mana kita menerapkannya di dunia, yakni kebenaran duniawi, sehingga Afrika Timur dan Selatan berada di Afrika. Tempat itu sangat memerlukan Dharma Buddha. Orang yang bagaimanapun batinnya sama. Bangkitkan mereka, suku apapun. Mereka dapat membangkitkan cinta kasih itu. Sedikit demi sedikit, semuanya dikumpulkan. Kekuatan besar. Tempat mana yang kesusahan, kita ke tempat itu untuk merubah mereka, mendidik mereka, motivasi mereka. Banyak hal di dunia yang harus orang di dunia yang melakukannya. Jenis orang yang bagaimanapun, mereka ada kesempatan untuk merubah miskin menjadi kaya. Kamu membuat mereka ada pendidikan yang baik, membuat mereka dapat menerapkan prinsip kebenaran yang benar. Ada orang baik yang akan membimbing mereka. Dengan sendirinya, kekuatan mereka tidak sedikit dari kita. Semua ada kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, kemampuan untuk mencari nafkah. Setiap orang mempunyainya, sehingga asalkan kita bersedia membangkitkan tekad, kesempatan ini membawa mereka. Orang yang menderita di dunia pada kemudian hari karena tekad kita. Orang yang menderita makin berkurang. Orang yang bijaksana, orang yang memiliki berkah dan kebijaksanaan makin lama makin banyak. Ini mau melihat kita sekarang, apakah bersedia membangkitkan tekad, berikrar, masuk ke tengah orang banyak, membimbing para makhluk. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Adakah sutra yang selalu kita lafalkan? Apakah kita ada? Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Bila ada, kita semua bersatu hati menggunakan tenaga. Naskah sutra ini mestinya sangat berpadu dengan hal yang biasanya kita lakukan, sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati.